Dan baik, selamat sore rekan-rekan semuanya. Langsung saja tanpa basa-basi opening segala macam omong kosong nggak penting itu. Langsung kita mulai inti-intinya aja biar cepat Bapak Ibu dapat informasinya. Ini paketnya sudah sampai ya, sesuai dengan request permintaan Bapak Ibu semuanya yang ingin membeli alat TDS meter seperti ini. Paketan ya, nggak eceran, paketan. Jadi sekali beli saja Bapak Ibu bisa dapat beberapa alat untuk pengukuran tanah, pH air, TDS meter dan lain sebagainya. Ini untuk harga 140.000 ya. Saya ulang ya, untuk harga 140.000. Gila, 140.000 dapat sebanyak ini. Yang pertama ini TDS meter. Ya, ini TDS meter, kita lihat dulu. Ini dapat sarungnya ya. Dapat sarungnya TDS meter. Kemudian yang kedua ini apa ini? Oh, ini pH meter untuk tanah. Ya, tingkat keasaman tanah. Oh, sebentar. Untuk alat yang ini 3-way soil meter ya. Artinya 3-way itu artinya apa ya? 3 fungsi seperti itu ya, 3 fungsi. 3 jalur seperti itu. Kemudian ini ada pH. Sama pH meter juga tapi ini untuk air, yang ini untuk tanah ya. Kita lihat dulu apa aja yang dikasih. Udah ya. Cuma ini aja yang dikasih ya. Oke, sama yang terakhir itu baterai. Berapa nih baterainya? 2, 4, 6, 8, 10. Jadi ada bonus 10 baterai. Jadi untuk 140.000 harganya, kita dapat TDS meter ya. Nanti kita cek TDS meter berapa ini. Kemudian pH meter untuk tanah ya. Ini 3 fungsi. 3 fungsi ini bisa ukur apa ini aja nih. Untuk ukur pH tanah, tingkat keasaman dan basa tanah. Kemudian pencahayaan, sinar matahari ini ya, lighting. Kemudian apa lagi itu? Moist ini kelembapan ya. Jadi kalau Bapak Ibu siram banyak air atau kekeringan tanamannya bisa juga diukur pakai alat ini. 3 fungsi dia. Kemudian ini ada pH air ya, untuk dicelupkan di air untuk tahu keasaman dari air, dan baterai 10 buah. 140.000 kita dapat 3 alat ini dan 1 paket baterai. Kemudian untuk profil tokonya seperti ini. Nah, ini profil tokonya, alamatnya di Bekasi. Kemudian untuk link toko ini nanti saya taruh di deskripsi ya. Bapak Ibu bisa lihat di deskripsi. Kemudian bisa kunjungi toko itu untuk memesan ya. 140.000 untuk 3 buah alat plus 1 set baterai berisi 10 biji. Baterai jam ini ya. Ini ada gambar jam tangan nih. Tuh, baterai jam. Nah, seperti ini. Untuk TDS meter dulu ya. Ini alat untuk mengukur konsentrat atau kekentalan atau partikel terlarut di dalam air. Jadi kalau Bapak Ibu mau minum kopi, kopinya bisa diukur pakai TDS meter ini juga. Terlalu pekat kopinya atau terlalu encer, ini juga bisa. Tetapi dia nggak bisa menghitung berapa nilai kafein dalam kopi Bapak Ibu. Satu cangkir kopi yang Bapak Ibu minum, dia tidak bisa memberitahukan kepada Bapak Ibu berapa nilai kafein yang terkandung dalam satu cangkir kopi yang Bapak Ibu minum. Begitupun dengan pupuk atau unsur hara. Dia hanya mampu untuk memberitahukan ke Bapak Ibu bahwa pupuk cair atau pestisida cair Bapak Ibu, konsentrat atau kekentalannya berapa, ppm ya. Itu satuannya. Tetapi untuk dia kasih tahu bahwa unsur ini berapa persen unsur ini, dia nggak sanggup ya. Jadi kalau yang buat POC pakai ini yang ngawur ya. Ini dipakai untuk AB mix atau hidroponik. Kenapa kalau pupuk AB mix dia bisa ukur? Karena pupuk AB mix itu sudah terstandar ya nilai nutrisinya. Jadi kalau ukur pakai ini benar. Tapi kalau selain pupuk AB mix pakai ini ngaco ya. Ini kita dapat sarungnya ya. Nah, TDS meter atau Holt. Nah, ini sarungnya. Lumayan. Nah, ini bisa ini plastik ya. Ini plastik keras, jadi bisa centel di ikat pinggang atau di kantong baju, kantong celana ya, sehingga dia tidak mudah jatuh kalau untuk dibawa kemana-mana. Nah, ini perekatnya kita buka dulu. Oke, kita lihat ini TDS meter apa, TDS meter 3 atau EC, nanti kita lihat. Ini TDS meter, oke, TDS meter 3, bagus ini ya. TDS meter 3 ini bagus ya, kalau menurut saya ini bagus, murah tetapi bagus. Kenapa demikian? Nanti kita berurusan dengan yang namanya kalibrasi atau pengaturan atau penyetelan atau settingan ulang, reset ya, kalibrasi namanya. Nanti kita akan berurusan dengan kalibrasi dan ini saya paling suka untuk melakukan kalibrasi. Yang kita dapatkan seperti ini, TDS meter 3-nya. Kemudian untuk TDS meter seperti ini biasanya baterainya 2. Kita buka dulu ya, kita cek. Biasanya baterainya 2. Nah, baterainya 2 ya. Untuk TDS meter ini baterainya 2. Tuh, baterainya dikasih 10 cadangan. Oke, ini untuk baterainya kalau macet diganti di situ ya. Ini tombol on off-nya. Oke, tombol on off-nya. Kemudian ini temperaturnya. Bisa juga mengukur temperatur. Di temperatur ini nanti Bapak Ibu pilih yang Celsius ya. Ini ada Fahrenheit juga kalau nggak salah. Nah, tuh Fahrenheit ya. Pilih yang Celsius. Sebentar, nah, pilih yang Celsius ya untuk temperatur. Kemudian untuk Holt. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ukur ppm atau konsentrat molekul terlarut kekentalan air ya. Kemudian nutrisi AB mix ya. Bapak Ibu bisa mencelupkan ini sensornya di sini. Nah, ini sensor untuk mendeteksi berapa ppm-nya di situ. Kemudian ini nanti kalau sudah dapat angkanya di Holt. Ya, misalnya di sini dapatnya 500 ppm. Tuh satuannya ppm ya. ppm di Holt. ppm ini part per million ya. Jadi 1 dari 1 juta. Nah, 1 dari 1 juta, 1 mewakili 1 juta, part per million. Nah, nanti kalau sudah dapat angkanya, di Holt aja. Nah, Holt ini, sampai muncul tulisan Holt, berarti angkanya akan tetap seperti ini, tidak hilang ketika Bapak Ibu cabut atau angkat keluar dari air. Karena kalau tidak ditekan Holt-nya, begitu Bapak Ibu angkat dari air, dia akan 0 kembali. Ya, jadi ditekan Holt dulu untuk mengetahui. Ya, untuk TDS meter ini bagus sekali, kita off-kan lagi. Saya suka ini. Nanti untuk kalibrasinya gampang, kita bikin kalibrasi nanti. Kemudian yang kedua untuk pH meter. Ya, pH meter ini untuk pH meter tanah. Ya, pH meter ada 2 untuk mengukur tingkat keasaman tanah sama tingkat keasaman air. Ya, untuk pH meter ini yang tanah. Kita buka yang tanah dulu. Nah, alatnya seperti ini. Nah, ini untuk ditancapkan ke tanah. Oke. Nah, ini ada 3 tadi ya, 3 fungsi.
Mana tadi? Nah, three way ya, 3 fungsi. Fungsi pertama itu, nah ini untuk pH. Untuk bisa tahu tingkat keasaman dari tanah. Ini pH. Kalau tombolnya kita mentokin ke kanan, itu untuk pH. Angka pH yang mana? Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini ada alkalin, kemudian ada asidit. Nah, alkalin ini basa, asidit ini asam ya. Ini angkanya ada di 7 ya. Angkanya ada di 7. Ya, ini angkanya ada di 7. Jadi tinggal ditancapkan saja ke media tanam atau tanah. Nanti dia akan bergerak jarumnya. Kalau dia bergerak ke bawah berarti dia asam, kemudian dia bergerak ke atas, di atas 8 berarti dia basa. Kemudian yang kedua ini dry and wet. Berarti ini kelembapan ya. Dry ini kering, wet ini basah ya, becek. Untuk bisa lihat itu di sini sampai mentok ke kiri. Nah, di sini patokan yang Bapak Ibu pakai yaitu hitungan atau grafik angka yang ada di sini ya, parameter yang ada di sini ya. Nah, yang di tengah ini. Merah ini berarti dia kering, tanahnya tandus, tidak ada airnya. Kemudian hijau ini lembab, biru ini becek. Ya, jadi dari angka 1 sampai 10. Makin besar angkanya makin becek tanahnya. Yang bagus di mana? Yang bagus di 5 atau 6 ya. Cari angka 5 atau 6, itu bagus itu. Tetapi kalau diukur pada saat baru menyiram ya tentu saja dia 8, 9, 10. Kemudian yang terakhir ini ada dark dan light. Ini untuk pencahayaan ya. Untuk pencahayaan, artinya intensitas matahari yang kena ke tanaman Bapak Ibu. Untuk mengukur pencahayaannya di tengah ini, light, sesuai dengan aturannya. Tek, kita ke tengah. Nah, ini langsung mengukur pencahayaan yang diterima oleh tanaman. Untuk tanaman Bapak Ibu nanti bisa di searching di Google ya. Itu macam-macam tanaman berbeda-beda tingkat kebutuhan intensitas mataharinya. Karena tidak semua tanaman membutuhkan sinar matahari atau intensitas matahari yang tinggi. Ada juga yang semi ya, sebentar-sebentar kena, sebentar enggak. Kemudian untuk grafiknya ada di atas ini, paling atas itu dari 0 sampai 2000 angkanya. Makin ke atas makin 2000 berarti makin terang. Ya, dia makin terang. Ini saya buat tutorial ini di bawah pohon nangka, jadi teduh sejuk. Angkanya sekarang ada di 300 tuh ya. Jadi anak panah yang tanda yang tebal ini 200, ini 300, 400, nah ini 500-nya di sini. Sekarang dia ada di angka 400 ya. Dia ada di angka 400. Kelihatan ya? Nah, tuh dia ada di ya 350 menuju 400. Untuk sensornya di mana? Sensornya yang ini, yang kotak ini. Nah, ini sensornya. Jadi dia yang menangkap intensitas matahari atau pencahayaan yang ada di sekitar untuk menentukan angkanya. Kalau misalnya saya tutup seperti ini, nah, gelap ya. 0 dia jadinya. Karena gelap karena saya tutup sensornya. Tapi kalau saya buka seperti ini, dia ada di angka 350. Kalau kita bergeser lagi ke matahari sana, dia ada di angka 400. Makin terang lagi, dia makin naik. Nah, seperti itu. Ini tinggal ditancapkan saja, ya. Kemudian yang terakhir untuk pH meter ya. Untuk pH meter pengukuran tingkat keasaman dari air. Kita buka dulu. Dapat dus ya, ini ya. Keren. Kita buka apa saja yang kita dapat di sini. Oke, alat pH meternya sudah pasti ya. Ini alat pH meternya. Ini pH meter 9 kalau nggak salah ya. Nah, alatnya seperti ini. Untuk on off-nya biasanya ada di atas. Nah, ini on off-nya nih. Sebentar, nah ini tinggal digeser aja, tek, hidup dia. Tuh, ya kan? Hidup ya. Kemudian dimatikan, geser ke sini. Nah, itu on off-nya. Ini untuk sensornya seperti ini, dia air. Nah, sensornya itu. Ya, jadi setiap kali menggunakan untuk mengukur tingkat keasaman dari air harus dilap bersih dengan tisu ya untuk alat ini. Kemudian apalagi yang kita dapat kita tutup lagi ya. Nanti untuk kalibrasi nanti kita kalibrasi sama-sama. Kita reset atau kita setting dari awal lagi sehingga nanti dia akurat. Itu fungsi kalibrasi. Kemudian dia dapat ini. Ini ada satu obeng ya. Ini nanti digunakan untuk kalibrasi. Lubangnya di mana? Kita cek dulu mana lubang untuk setelannya, settingannya. Ah, ini. Ini lubangnya. Nanti kita mengatur settingan kalibrasinya di sini. Menancapkan obeng ini ke dalam lalu kita putar sesuai dengan angka petunjuk. Nanti kita buat kalibrasinya. Ini ada powder bubuk untuk membantu kita dalam meriset ya atau kalibrasi agar dia kembali ke fungsi awal atau angka awal, angka standar dari pabrikan sehingga nanti dia bisa bekerja sesuai dengan fungsinya dengan akurat. Ini pH 4 ini, pH asam ya. Ini pH 4, pH asam. Jadi ini nanti kita larutkan di air. Nah, ini ada nih 250 mili. Nah, untuk airnya nanti kita pakai air Aquades ya. Kemudian di sini ada pH berapa nih? pH 6,86. Berarti ini hampir 7 ya, pH netral. Jadi ini pH netral. Seharusnya ada lagi satu bubuk itu yang basah, warnanya biru itu. Ya, jadi merah ini asam, hijau ini netral, kemudian yang biru itu basah seperti itu. Tetapi karena alat ini diperuntukkan untuk mengukur tingkat keasaman saja, maka mereka tidak menyertakan bubuk basahnya ya, karena alat ini kan untuk mengukur tingkat keasaman saja. Jadi kalau Bapak Ibu beli alat ini kemudian dapat, "Pak, yang bubuk birunya di mana, Pak? Kok kami nggak dapat? Nggak dimasukin dalam pengiriman." Enggak, ini kan untuk ukur asam. Ngapain Bapak Ibu ukur basah lagi, ini alat untuk ukur asam kok. Kemudian ini ada ya aturan pakainya. Ya, panduannya seperti ini, gampang bahasa Inggris tapi nanti kita black bahasa Inggris itu. Kemudian ini baterainya. Di sini dia 1,55 volt ya, alkalin. Nah, ini buatan Cina juga. Oke, jadi untuk 140.000 yang kita dapatkan seperti ini semua. Untuk link tokonya nanti saya taruh di deskripsi ya, Bapak Ibu bisa kunjungi. Kemudian besok kita akan masuk di part 2 untuk alat-alat pertanian ini. Kita akan masuk di kalibrasi. Nanti kita akan coba untuk kalibrasi TDS 3 ini. Kenapa saya suka TDS 3 ini? Karena kalibrasinya gampang.
ya. Kalibrasinya sangat gampang sekali. Nanti besok kita lakukan kalibrasi yang belum pernah Bapak Ibu lihat sebelumnya. Kalau Bapak Ibu beranggapan bahwa paling juga nanti dibeli li mineral, lalu dicelupin li mineral, lalu ditekan temperatur ini sampai angkanya kedap-kedip seperti itu lalu dilepas. Bukan seperti itu cara kalibrasinya. Ini cara kalibrasinya beda. Kalau misalnya Bapak pakai itu ya bisa-bisa saja ya, tetapi saya kalau kalibrasi TDS3 ini pakai cara seperti yang teman-teman informasikan di YouTube, di media sosial dengan cara menekan temperatur ini ya, saya rasa kurang begitu pas dengan saya. Saya akan setting kalibrasinya sesuai dengan cara saya sendiri dan itu tentu saja berbeda. Sampai jumpa besok, kita akan kalibrasi TDS meter, pH meter air dan pH meter tanah. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga alat-alat ini bisa membantu pekerjaan Anda di bidang tanam menanam.